Al-Furqan artinya adalah pembeda. Pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang benar, yang salah, yang halal dan yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pendengar yang kami hormati, bulan ini adalah bulan suci Ramadan, di mana bulan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan kemuliaan. Dan kemuliaan bulan Ramadan ini dirasakan oleh umat sepanjang masa sejak peristiwa Al-Quran ini diturunkan. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Allah berfirman bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang salah. Di dalam Al-Quran, dalam ayat lain, Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah berkata, Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar atau malam kemuliaan. Maka jelaslah di sini bahwa peristiwa turunnya Al-Quran adalah pada bulan Ramadan, sehingga dijuluki dengan Syahrul Quran atau bulan Al-Quran. Pendengar yang kami hormati, Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada manusia mempunyai fungsi dan tujuan. Ada beberapa fungsi dan tujuan diturunkannya Al-Quran. Yang pertama adalah sebagai hudan atau sebagai petunjuk. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Allah menurunkan Al-Quran ini sesungguhnya adalah sebagai petunjuk, adalah sebagai hudan bagi kita umat manusia di muka bumi ini. Yang kedua, Allah menurunkan Al-Quran ini adalah sebagai rahmat. Apa maksudnya? Bahwa di sini Allah menurunkan Al-Quran itu adalah sesungguhnya sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita manusia. Kemudian selanjutnya Allah menurunkan Al-Quran fungsinya adalah sebagai Furqan. Apa itu Furqan? Al-Furqan artinya adalah pembeda. Pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang benar, yang salah, yang halal dan yang haram, ya, itu adalah fungsi diturunkan oleh Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita manusia itu harus mengikuti apa yang sudah diperintahkan oleh Allah yang ada di dalam Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah merupakan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ya, selanjutnya Al-Quran itu berfungsi sebagai mau'idhah. Mau'idhah itu maksudnya adalah pengajaran. Pengajaran artinya kita diajarkan oleh Allah, kita dibimbing oleh Allah untuk menuju jalan yang benar, untuk menuju kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Nah, pendengar yang kami muliakan, apabila kita ingin berbahagia hidup di dunia dan di akhirat, maka ikutilah Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah merupakan
mauidhah yang membimbing kita, yang mengajarkan kita kepada hal-hal yang baik. Selanjutnya, fungsi Al-Quran yang lain itu adalah sebagai syifa'us sudur, artinya obat rohani bagi orang yang sakit. Di dalam Al-Quran, Allah juga berfirman dalam surat Al-Isra ayat 82, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khosara. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh seorang muslim untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Di antaranya adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak tadarus Al-Quran. Di bulan Ramadan ini kita diharapkan memperbanyak bacaan Al-Quran kita, memperbanyak tadarus Al-Quran kita setiap harinya, setiap saat. Oleh karena itu maka kita harus membaca Al-Quran minimal satu hari, kalau bisa itu barangkali kita bisa mencapai 1 juz bacaannya, kalau bisa lebih daripada itu. Kaum muslimin yang kami hormati, kita sekarang ini memiliki banyak media sosial, ada novel, ada komik, ada koran, ada WhatsApp, ada Facebook dan lain sebagainya yang setiap hari kita nikmati selama berjam-jam. Kita menghabiskan waktu kita untuk membaca media-media sosial tersebut, ya, buku-buku yang lain tersebut. Jauh lebih banyak waktunya dibandingkan ketika kita membaca Al-Quran. Marilah dengan bulan Ramadan ini kita memperbanyak membaca Al-Quran, karena memang di dalam Al-Quran yang kita baca itu terdapat petunjuk, terdapat furqan, terdapat rahmat yang diberikan oleh Allah untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita rahmat, memberikan kita bimbingan, memberikan kita maghfirah dengan bacaan Al-Quran kita. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.